Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami ulangi. Alhamdulillah wa syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian mengawali kajian kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan fitrah dan riwayatnya pagi hari ini kita bisa duduk bersama di majelis taklim, majelis keilmuan dalam rangka menambah wawasan cara kita memahami agama, yaitu al-Islam, yang kita yakini bersama bahwa dengan Islam itu kita hidup akan menjadi bahagia baik untuk dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan perbincangan yang kita angkat di pagi hari ini bermakna bagi kita sekalian. Salawat dan taslim semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk memahami Islam dan kita sekalian menjadi pengikutnya, dan Islam ini harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena demikianlah perintah Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Nah, di antara aturan-aturan Islam yang sampai kepada kita dalam yang kita bicarakan pagi ini adalah tentang hukum waris. Saya ceritakan dulu. Setiap bangsa yang besar itu mempunyai peradaban yang berbeda antara satu dengan lainnya. Termasuk juga setiap peradaban itu atau sekelompok manusia itu mempunyai hukum warisnya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan kelompok manusia lainnya. Orang Islam yang diberi oleh Allah tuntunan hidup berupa Al-Quran itu juga mempunyai peradaban yang kita kenal dengan peradaban Islam. Nah, kemudian di dalam peradaban Islam itu kita mempunyai juga sistem hukum waris yang tentunya sangat berbeda hukum waris satu dengan lainnya. Hukum waris Barat berbeda dengan hukum waris orang Indonesia, berbeda dengan hukum waris orang Australia, berbeda hukum warisan dengan hukum waris yang bermacam-macam di Indonesia. Nah, secara nasional hukum waris untuk umat Islam di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam yang mau kita kaji pada pagi hari ini. Nah, ada pertanyaan mungkin, kira-kira hukum waris KHI itu Islami apa bukan? Islam. Juga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ibu dan bapak sekalian, hukum waris Islam itu hanya diatur dalam 3 ayat.
Dalam surat An-Nisa tadi Ikhwan dan Ikhwan membaca surat An-Nisa tapi ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayat yang kemudian membaca warga menerangkan warisan secara detail itu justru ayat setelahnya, yaitu ayat 11, 12 dan kemudian terakhir pada ayat 176. Ini dicatat. Hukum waris Islam itu hanya diatur dalam 3 ayat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa, ayat 12 dan ayat 176. Ayat itu dianggap harus bisa menyelesaikan semua problema kewarisan umat Islam yang ada di dunia ini dari sejak 14 abad yang lalu sampai hari kiamat. Nah, kemudian karena perbedaan adat istiadat dan lain sebagainya di sana sini perlu kemudian disambung dengan istiad juga berdasarkan pada 3 ayat itu. Istihad itu mengeluarkan daya upaya hukum Islam, menemukan hukum Islam yang bersumber dari 3 ayat itu tentang kewarisan. Kemudian di Indonesia karena adat itu berbeda dengan adat pada umumnya, Al-Quran itu diturunkan di orang Arab, maka nampak di sana sini terjadi perbedaan. Yang antara lain yang menjadikan hal-hal yang pokok perlu kita bicarakan di pagi hari ini adalah tentang kewarisan dari harta bersama. Coba ini sudah ada ya. Jadi kan begini, kalau orang Arab ya, di mana Al-Quran itu diturunkan, wanita itu tidak ada yang bekerja. Menurut Al-Quran dinyatakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wanita itu supaya hanya ada di dalam rumah dan jangan sampai tabarruj, melanglang, apa itu, menampakkan diri di hadapan umum seperti hanya kebudayaan orang-orang jahiliyah. Idealnya memang begitu. Wanita itu di rumah untuk mendidik anak supaya anaknya soleh, tidak terjadi anak-anak yang tidak bermoral. Ideal sekali kalau kita menuruti betul dari seluruh sistem yang diatur oleh Al-Quran. Tapi kenyataannya kan tidak. Sekarang di Indonesia itu wanita itu juga ikut bekerja. Malah di beberapa daerah lain wanita kerjanya lebih keras daripada orang laki. Kita lihat di Bali itu, Bapak dan Ibu sekalian, ibunya itu juga mencampur, juga mencetak batu merah, layaknya pekerjaan orang laki-laki. Wanita orang Bali itu juga jadi tukang batu, memasang. Ada yang pernah dari Bali? Memasang apa itu? Batu merah untuk bikin dinding itu. Itu kenyataan. Nah, oleh karena itu sifat dan kondisi keadaan yang demikian mempengaruhi hukum untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu di dalam keluarga bagi masyarakat Indonesia, ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan kemudian ada harta bersama yang diperoleh selama dia menikah, maka kemudian ada yang disebut dengan harta bersama atau bahasa Jawanya disebut gonogini. Jadi A dan B menikah, tidak punya apa-apa, kemudian punya rumah, punya mobil, punya sawah dan lain sebagainya. Rumah, mobil dan sawah yang diperoleh selama perkawinan tersebut adalah harta bersama. Konsekuensinya bagaimana? Kalau salah satu atau dua-duanya bercerai, bahkan begitu, maka akan terjadi rebutan harta bersama tersebut.
Di dalam kompilasi diatur kalau suami istri menikah dan memperoleh harta bersama, kalau terjadi perceraian maka separuh harta menjadi hak suami, separuh harta menjadi hak istri. Paham? Itu namanya harta bersama. Jadi kalau didefinisikan, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Apakah perolehan itu oleh suami saja yang bekerja, istrinya ada di rumah, atau sebaliknya, istri yang bekerja, suami ngomong anak, maka kalau terjadi perceraian, hukumnya harus dibagi dua. Dalam kompilasi diatur masing-masing mendapat separuh bagian. Nah, sekarang kalau kejadiannya mati bagaimana? Nah, disinilah hukum waris berbeda dengan hukum waris yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren. Kalau ada suami istri menikah, mempunyai harta bersama, salah satu meninggal dunia, maka separuh harta merupakan harta peninggalan yang mati, separuh harta merupakan milik suami atau istri yang masih hidup. Contohnya, seorang suami meninggal dunia, dia meninggalkan istri dan anak-anak. Begitu meninggal dunia, dia meninggalkan hartanya 10 miliar. Meninggal dunia, maka tidak semuanya 10 miliar itu dibagi waris kepada anak-anaknya, tetapi istrinya memperoleh dulu separuh bagian 5 miliar untuk istri yang ditinggalkan. Yang 5 miliar itulah namanya tirkah atau harta peninggalan yang harus dibagi lagi kepada, termasuk istrinya dapat lagi. Berapa istrinya? Dapat 1/8 dari 5 miliar. Anak-anaknya dapat 1/8 dari 5 miliar itu berapa ya? Berapa miliar? Atau digampangkan aja bilangannya ya, biar gampang. Meninggalkan harta 10 miliar, 20 miliar. 10 miliar untuk istri, 10 miliar sebagai harta peninggalan. Istri ditambah lagi setelah 10 miliar dapat 1/8 dari 10 miliar, yaitu 1 miliar 1/4, kan begitu. Tinggal 8,75 miliar. 8,750 itu dibagi waris kepada anak-anaknya. Jadi siapa yang paling besar perolehan? Istri, karena istri memperoleh separuh dari harta bersama. Ditambah lagi 1/8. Kemudian sisanya dibagi ahli waris. Kalau ada bapak, ya bapak sebagai ahli warisnya. Kalau ada ibunya masih hidup, ibunya juga sebagai ahli waris. Itu yang pertama kali kekhususan di dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di negara kita. Lah, kalau umpamanya ada anak itu tidak terima, ibu kan tidak ikut bekerja, bapak kan yang bekerja ini semua adalah penghasilan bapak. Nah, kalau tidak terima, maka supaya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Kalau tidak bisa, ya terpaksa harus ke pengadilan. Cara penyelesaian pengadilan bagaimana? Apa yang menjadikan berat dari anak itu? Saya berat pak kalau dibagi 2. Ibu itu kan tidak bekerja, hanya ada di rumah saja, gitu. Nah, pembagian dalam kompilasi hukum Islam yang separuh untuk suami, separuh untuk istri bisa dianulir oleh hakim atas dasar keadilan. Nah, atas dasar keadilan itu bagaimana pertimbangannya? Ya bisa saja hakim memberikan putusan asalnya 20 miliar itu dibagi 2, 10, maka
misalkan yang 3/4 itu untuk harta dianggap sebagai harta peninggalan menjadi 15 miliar, yang 5 miliar sebagai bagian dari istri dari harta bersama. Itu bisa kalau memang terjadi ketidakadilan. Saya beri contoh ekstrim dan saat ini banyak terjadi, walaupun tidak besar ya penghasilannya. Banyak sekali dalam kasus-kasus di daerah itu, ibu itu kan di Indonesia sedang sulit cari pekerjaan, lalu bekerjalah di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Kalau di Amerika gajinya besar sekali TKW. Yang paling murah itu di Arab Saudi, di Taiwan lebih besar lagi. Nah biasanya istri yang bekerja di luar negeri, sementara justru suami yang berada di rumah ngomong anaknya, akhirnya bisa membuat rumah. Kira-kira menurut ibu, kalau terjadi perceraian, rumah, kerjaan, perolehan dari istri yang bekerja di luar negeri dibagi 2, adil apa tidak? Adil. Tidak. Istri yang bekerja, suami, mestinya suami kan menafkahi, tapi dia tidak bisa bekerja, akhirnya ngomong anak. Mungkin perasaan si istri itu merasa keberatan. Enaknya saya bekerja di luar negeri, sampai hanya ada di rumah kok dapat separuh. Dalam posisi yang demikian itu, pengadilan dapat menyimpangi. Pembagiannya tidak 50-50, tidak 50-50, tetapi bisa juga 3/4 dengan 1/4, atau 6/10 dengan 4/10, atau bisa 7/10 dengan 3/10, 7-nya untuk istri, 3-nya untuk suami. Bisa seperti itu kalau ada merasa ketidakadilan. Kalau bisa diselesaikan, ya sudah, damai saja, jangan minta separuh. Saya yang bekerja, nah itu bisa terjadi. Tapi tertulis di dalam KA itu masing-masing dapat separuh bagian, dunia begitu. Jadi itulah perbedaan antara hukum waris yang ada di pondok-pondok pesantren tidak mengenal harta bersama, karena memang budaya di saat Al-Quran itu turun berbeda dengan kondisi atau fakta yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita menganggap bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama di dalam memperoleh pekerjaan. Memang idealnya seperti yang saya kemukakan tadi, menurut Al-Quran wanita itu tidak bekerja. Tapi kenyataannya berbeda. Sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh seorang laki-laki banyak direbut oleh wanita. Ibu-ibu kalau ke Jakarta jangan heran kalau ketemu sopir wanita, padahal menyopir bus yang begitu besar. Alat untuk menyopir bus itu sekarang itu sudah sangat ringan, hanya tombol-tombol saja. Bahkan alat-alat berat, eskavator itu tidak membutuhkan otot. Wanita juga bisa mengoperasikan alat-alat berat. Karena kondisi yang demikian, banyak laki-laki yang susah untuk memperoleh pekerjaan. Konsekuensi negatifnya apa? Wanita itu, ibu-ibu sekalian, naluri bawaannya adalah dibelanjai, dilindungi, dan dinafkahi. Maka ketika terjadi kondisi yang seperti itu, kadang-kadang merasa, untuk apa saya punya suami kalau suami saya tidak bisa bekerja, dan justru yang bekerja ini adalah saya. Itulah yang merentankan suasana kehidupan keluarga suami istri dan anak-anak. Oleh karena itu saya katakan, hukum Al-Quran mengatakan seperti itu adalah ideal.
Ibu di rumah mendidik anak supaya menciptakan generasi-generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Bapak bekerja menafkahi anak, melindungi, menafkahi istri, menafkahi keluarga, memenuhi semua kebutuhan keluarga. Itu yang dianjurkan, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Waqarna fi buyutikunna. Sehingga sekarang itu karena adat kita yang seperti itu, fakta kehidupan kita yang seperti itu, banyak sekali anak-anak yang salah asuh. Kita sedih sekali kalau melihat di YouTube anak-anak itu bertengkar, sudah lepas lagi akhlakul karimah, berkelahi. Pada akhir-akhir ini sangat viral sekali anak-anak sekolah yang membuli temannya sendiri. Apa sebab? Fungsi ibu yang semula sebagai madrasatul lil abna, sebagai pendidikan untuk anak-anak, sudah tidak ada. Ini yang pertama. Jadi tentang harta bersama dan kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat kita. Terusnya nih. Kemudian yang kita bicarakan sekarang adalah ahli waris pengganti. Maka ini bisa nggak? Kasusnya kayak apa? Begini, ibu dan bapak sekalian. Seorang pewaris yang meninggal dunia, kalau meninggalkan anak dan cucu yang bapaknya cucu ini meninggal lebih dulu, maka cucu ini tidak mendapatkan bagian. Jadi contohnya begini, A mempunyai anak laki-laki B dan C. C meninggal dunia, tapi C meninggal dunia ini mempunyai anak yang laki-laki juga atau perempuan. Nah, ketika si A ini meninggal dunia, berarti di situ meninggalkan seorang anak dan seorang cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal lebih dulu. Nah, ketika dalam posisi begitu, cucu ini dianggap laki-laki yang lebih jauh, maka dia tidak mendapatkan warisan. Adil apa tidak? Tidak adil. Itulah pemahaman ahli waris atau hukum waris klasik. Karena apa? Karena ada ini hadis al-tikul farida ila ahliya fama baqa di awal rajulin yakin. Berikan warisan itu kepada ahli furudnya. Ahli furud itu anak perempuan atau orang tua, bapak dan ibu, itu ahli furud. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan bapak dan meninggalkan ibu, ada ketentuan bapak mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, kemudian anak sebagai asobah mendapat seluruhnya, sedangkan cucu yang bapaknya meninggal, yang dalam keadaan yatim itu justru tidak dapat. Karena apa? Kaidahnya begitu berarti berikan kepada al-furud dulu, sisanya adalah untuk orang laki-laki yang lebih dekat dengan yang si mati. Laki-laki yang lebih dekat dengan yang si mati itu adalah anak. Cucu itu orang yang lebih jauh. Dalam posisi begitu, hukum waris klasik yang ada di dalam kitab kita, cucu ini tidak dapat. Sehingga kan kamu cucu nggak dapat. Adil apa tidak? Tidak adil. Hanya gara-gara bapaknya meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka cucu yang yatim itu justru tidak dapat. Kenapa dulu itu terjadi di zaman Nabi? Ketentuan seperti itu. Dulu itu orang Arab itu sangat peduli dengan keponakannya. Jadi orang Arab itu sangat peduli dengan keponakannya. Maka
lakinya dan ponakannya tidak dapat, tapi ponakan ini menjadi tanggungan dari tangannya. Kan begitu. Nah, sekarang di Indonesia ini dirasakan tidak adil. Maka keduanya bagaimana? Sama-sama dapat. Anak juga dapat, cucu juga dapat. Cucu yang dimaksud di sini adalah bukan cucu dari anak yang hidup, tapi cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dulu dari pewaris. Pewaris sudah meninggal. Itulah yang terjadi dalam kasus-kasus sehari-hari. Maka di dalam kombinasi Islam, karena hal yang demikian ini dirasakan tidak adil, maka ulama-ulama Indonesia menentukan bahwa cucu yang ditinggal mati oleh bapaknya harus mendapatkan juga warisan bersama dengan anak laki-lakinya. Ini saya beri contoh. Kemarin meninggal dunia tahun 2023, meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan, dan 1 orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal tahun 2020. Dalam kasus ini menurut kuasa klasik, karena ada kebenaran itu para tidak maka bagian yang Allah berikan. Berikan dahulu kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu, sisanya hendak kau berikan kepada ahli waris laki-laki yang kita dengar. Akhirnya terjadilah ketidakadilan. Indonesia menentukan ahli waris pengganti. Dasar dari ahli waris pengganti itu bagaimana? Yaitu di dalam surat ayat 33 surat An-Nisa. Wa likulli ja'alna mawaliya mimma taraka walidayni wal aqrabun. Dan setiap orang kami jadikan mawali pengganti mimma taraka walidayni, dari harta yang ditinggalkan oleh 2 orang tua ataupun dari kerabatnya. Itu yang dijadikan dasar para ulama. Nah, ada pemikiran ulama lain yang tidak menjadikan hal itu sebagai ahli waris pengganti, tapi dengan cara menafsirkan aula rajulin dzakarin dalam ayat ini, cucu itu juga aula rajulin dzakarin ketika bapaknya meninggal. Sama-sama dapat. Itu sebagian ulama yang mengatakan kita tidak perlu menafsirkan dengan cara begitu, tapi kita memahami aula rajulin itu orang laki-laki yang lebih dekat dengan si pewaris itu. Cucu itu adalah orang yang terdekat ketika bapaknya sudah meninggal. Ada yang mengatakan begitu, tapi secara dohir menurut mazhab Syafi'i itu diartikan seperti itu, sehingga ahli waris yang beredar di pondok pesantren cucu tidak dapat karena mahjub oleh pamannya. Nah, itu sebuah ketidakadilan. Maka ulama Indonesia beristihad dengan melakukan hal yang seperti itu. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, yang lain dengan apa itu namanya hukum waris klasik adalah apa yang kita kenal dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu Bapak dan Ibu sekalian diatur oleh Allah di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan, kutiba itu diwajibkan, sama dengan ayat kutiba alaikumusiyam, wajib. Diwajibkan pada kalian untuk berwasiat apabila kalian mempunyai harta dan kalian sudah dekat dengan kematian, supaya berwasiat lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua atau kerabat. Jadi ayat ini menetapkan kewajibannya berwasiat. Bapak-bapak yang punya kekayaan yang banyak sudah berwasiat atau belum? Belum. Itu tidak ada di negara kita. Para sahabat dulu ayat ini dilaksanakan.
Sahabat-sahabat yang kaya-kaya Abdurrahman bin Auf itu senantiasa sebelum tidur menulis wasiatnya yang ditaruh di bantalnya. Sewaktu-waktu meninggal wasiat itu yang berjalan. Karena banyak orang tidak wasiat, maka di dalam kompilasi hukum Islam disebut wasiat wajibah. Wasiat yang diwajibkan. Diwajibkan karena apa? Karena Anda sendiri tidak berwasiat, maka negara yang mewajibkan harus memberi wasiat. Kepada siapa wasiat itu diwajibkan? Bagi anak angkat. Di adat masyarakat kita banyak sekali orang yang dalam keluarganya tidak memperoleh anak. Tidak semua orang dikaruniai anak. Padahal itu sangat diinginkan. Akhirnya terjadilah pengangkatan anak atau adopsi. Anak angkat itu menurut hukum waris tidak ada peluang sama sekali untuk mendapatkan warisan. Ketika umpamanya kemudian setelah mengambil anak angkat kok juga ada anaknya sendiri yang lahir, ketika bapak angkatnya meninggal dunia, yang memang tidak dapat apa-apa. Nah, ketika terjadi seperti itu, bapak angkatnya meninggal, ada anaknya yang juga ditinggalkan dari bapak yang meninggal itu, ada anak angkat. Anak angkat merasakan saya ini membantu bapak angkat saya seperti anak sendiri. Ketika tua saya yang merawat, sama saya lah yang seperti memperlakukan orang tua itu seperti orang tua saya sendiri. Sedangkan anaknya sendiri sekolah di luar negeri, mamanya begitu. Yang tidak tahu apa-apa. Semua yang mengerjakan sawahnya adalah saya sebagai anak angkatnya. Nah, dalam posisi itu begitu orang tua angkatnya mati, tidak dapat apa-apa. Dirasakan oleh ulama Indonesia sebagai sesuatu yang tidak adil. Mereka harus dapat. Apa pintu masuknya? Ayat 180 surat Al-Baqarah itu. Diwajibkan pada kalian berwasiat untuk keluarga atau orang-orang dekat. Tapi karena itu tidak kamu laksanakan, hakim memberikan keputusan namanya wasiat. Berapa komposisinya yang paling besar? Sebesar-besarnya sepertiga dari harta peninggalan. Sebesar-besarnya. Oleh karena itu, jika ada orang yang meninggal dunia, anak kandungnya banyak sebagai ahli waris, tetapi juga anak angkatnya satu, umpamanya begitu, maka anak angkat yang satu itu kalau diberi sepertiga terlalu banyak, bagian yang melebihi dari bagian anak-anak kandungnya, maka batasan setinggi-tingginya sepertiga itu bisa berubah menjadi 1/8, bisa 1/9 dan lain sebagainya. Itu hakim yang menentukan dengan rasa keadilan yang sudah diberi. Itu contoh. Anak angkat di dalam Islam itu diizinkan, tetapi berlaku aturan ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab. Jadi Islam itu membolehkan mengangkat anak, tetapi tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nasabnya. Jadi anak angkat tetap kita sebutkan bapakmu itu bukan saya, nah bapakmu sendiri, Pak ini yang sekarang ada di sana. Saya hanya sebagai bapak angkat. Itu harus diterangkan. Di mana itu bisa ditentukan secara formil legalnya di pengadilan agama. Bapak dan ibu yang ingin melegalkan anak angkat itu sebagai yang berkedudukan hukum, maka bisa mengajukan pengesahan anak angkat. Syaratnya yang diperiksa oleh hakim, kapan dia diambil, masih kecil, harus masih merupakan anak-anak. Sebab kalau mengangkat anak yang sudah dewasa bukan mengangkat anak itu. Jangan-jangan ada janda orang yang kaya tidak punya anak, mengangkat anak yang sudah dewasa, itu bukan mengangkat anak. Mengangkat anak itu anak yang masih kecil, ya, masih usia anak-anak, diangkat, diadopsi, tapi harus dengan penjelasan ayah ibunya adalah si fulan dan fulana.
yang berada di sana. Saya dan ibu ini sebagai orang tua Anda. Ketika mati, hukum Islam klasik dalam kitab-kitab fikih tidak mendapatkan bagian karena bukan anak kandung. Islam memberikan jalan keluar dengan menafsirkan 180 surat Al-Baqarah yang di situ ditentukan orang wajib berwasiat. Karena wasiat tidak dilakukan, maka hukum memaksa supaya anak angkat yang ditinggalkan memperoleh wasiat, memperoleh wasiat bagian harta dari peninggalan orang tua. Ini disampaikan wasiat wajib merupakan istilah ulama Indonesia yang secara substansi menjadi pendapat ulama Timur Tengah yang memberikan wasiat wajib. Hanya beda objek. Wasiat wajib bagi Indonesia ditujukan untuk anak-anak, sedangkan di negara Islam lain ditujukan untuk para cucu pancar perempuan atau cucu perempuan dari anak perempuan yang berperan sebagai gawil arham. Gawil arham itu di Indonesia dikonstruksi dengan ahli waris pengganti. Fikih mawaris klasik, anak perempuan dari anak perempuan itu tidak dapat warisan. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat warisan. Karena menurut fikih klasik di pesantren-pesantren itu sebagai dawil arham. Hukum waris yang diberlakukan di Arab saat itu adalah bersifat patriarkat, yang diakui keturunan dekat sedarah itu adalah anak orang laki-laki bertulang-tulang. Begitu terserah dengan perempuan, dia putus tidak mendapatkan bagian. Adil apa tidak? Sama-sama cucu. Cucu kalau dari anak laki-laki dapat, cucu kalau dari anak perempuan tidak dapat. Gara-gara ibunya perempuan, masa tidak dapat? Tidak adil. Maka tadi dikonstruksi dengan ahli waris pengganti. Jadi dawil arham itu masih dapat kalau menurut hukum waris Indonesia. Itu perbedaannya yang juga sangat menonjol sekali. Jadi rasa demi rasa keadilan, kemudian ulama Indonesia berikhtiar dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu juga, tapi juga dengan melihat kenyataan, keadaan, hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Jadi ini dasarnya adalah keadilan. Sebab para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana saya katakan di awal tadi, kejadian yang bagaimanapun juga yang terus berkembang itu tidak mungkin diselesaikan dengan 3 ayat. Contoh begini, 3 ayat itu yang tidak bisa menjawab. Contohnya begini, ayat Al-Quran dari An-Nisa 11, 12, dan 176 itu tidak menceritakan bagaimana jika seorang itu meninggalkan anak laki-laki saja. Tidak ada. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu dan seterusnya, ayat 11, ayat 12, ayat 176 itu tidak menyebutkan bagaimana kalau anak-anak yang ditinggalkan itu laki-laki semua. Itu tidak ada. Tapi jika memang ada kenyataan bahwa ada seorang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki saja sebanyak 10 orang misalnya, itu akal sehat sudah bisa menjawab demi keadilan mereka dapat bagian yang sama, masing-masing 10, kan begitu. Di dalam Al-Quran tidak ada. Itu namanya istihad. Tidak semua yang ada di dalam itu terjawab. Sekarang begini, kalau juga anak perempuan ahli waris itu berupa anak yang banyaknya 10 orang, dalam Al-Quran tidak ada. Bagaimana jawabnya? Akal kita untuk meraba-raba rasa keadilan,
Kalau anak perempuan, walaupun semuanya 10 perempuan semua, tidak ada dalam ayat Al-Quran, akal kita akan bisa menjawab yang adil adalah dibagi sama rata, 10-10. Al-Quran itulah yang membuat kita, walaupun sudah ada ayat yang qat'i maupun yang baik doni, baik urut atau dalalanya, tetap kita memerlukan istihad. Ada contoh lain. Kalau misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan satu saja, di dalam Al-Quran disebutkan wa in kanat wahidatan falahu nisfu. Kalau anak perempuan itu hanya satu, maka dia dapat separuh. Lalu saya bertanya pada ibu-ibu, kalau bapaknya ibu-ibu sekalian itu hanya meninggalkan ibu-ibu saja satu orang, apakah hanya separuh menurut ayat Al-Quran? Tidak. Kalau ada orang meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang anak perempuan, ya semua hartanya untuk perempuan itu, walaupun bunyinya ayat wa in kanat wahidatan falahu nisfu. Apabila anak perempuan itu hanya satu yang ditinggalkan, tidak ada ahli waris lain, ya semuanya harus diambil. Itulah istihad. Bunyinya padahal bunyinya nasnya itu falahu nisfu. Maka bagi anak perempuan yang satu adalah sebagian, separuh. Yang separuh ditentukan mana? Kemudian di dalam hukum-hukum waris yang klasik itu ada yang berperan dikasihkan baitul mal. Apa betul diberikan baitul mal? Di mana baitul mal itu? Kas negara. Walaupun di dalam kompilasi hukum Islam sudah ditentukan namanya baitul mal itu adalah lembaga-lembaga keuangan umat Islam. Tapi bisa berlaku tidak? Orang hanya meninggal dunia, meninggalkan anak satu perempuan, separuh hartanya diberikan kepada anaknya karena menurut ayat bunyinya begitu, ya sedangkan yang separuh kita serahkan kepada lembaga keuangan Islam, misalkan untuk takmir masjid, untuk panti asuhan, yatim piatu dan lain sebagainya. Apa begitu? Tidak. Jadi ayat ini diistihati oleh para ulama bahwa bunyi ayat itu walahu nisfu itu kalau ada ahli waris lain. Misalkan ada seorang meninggal dunia, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, dan meninggalkan anak perempuan yang satu. Maka bagiannya adalah bagi anak mendapatkan separuh dari harta, ibu mendapatkan 2/3, 1/6, ayah dapat 2/6, habis. Mendapat asobah sebetulnya. Asobahnya berapa sisanya? Ya 2/6. Kalau itu berarti masalah 6, anak satu perempuan dapat 3, ibunya dapat 1, ayahnya sisanya dapat 2. Itu contoh ayat yang semula belum jelas, tetapi karena istihad dipikir, oh kalau begitu begini jalan keluarnya. Ada lagi contoh yang akan menjadi problema ketika memahami ayat Al-Quran. Seorang meninggal dunia, meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara. Bapaknya meninggal, sudah. Saya meninggalkan kakek. Kakeknya ada, tapi bapak saya sudah tidak ada. Dan meninggalkan saudara. Kakek dan saudara menurut hukum waris dalam ayat Al-Quran tidak ditentukan apa itu bagiannya. Karena apa? Karena dia adalah asobah. Asobah itu adalah kelompok laki-laki yang terdekat dari si mati. Nah, ketika saya mati, siapakah yang terdekat? Kakek apa saudara kira-kira? Sebetulnya dua-duanya sama dekat. Karena saudara itu ada lantaran bapak, anaknya bapak, sedangkan kakek itu bapaknya bapak, hubungannya sama dekatnya. Maka terjadi perselisihan para ulama ketika membagi yang seperti itu. Dalam hukum waris Indonesia
itu lebih mengutamakan kakek, sehingga saudara termasuk kakek. Kalau bapak pasti bapak itu lebih dekat dengan anaknya. Kalau saya meninggal dunia, meninggalkan bapak dan saudara jelas tidak dapat. Kombinasi hukum Islam ketika berhadapan antara kakek dengan saudara mengutamakan kakek, karena istilah kakek itu dari kata aba hukum, abna hukum. Kata aba itu bisa melanjutkan dari bapaknya bapak lagi dan seterusnya ke atas. Itu di dalam ayat Al-Quran itu adalah aba hukum. Barangkali demikian yang dapat saya paparkan. Memang masalah waris ini agak susah menerangkan tentang apa itu hak bersama sebagai warisan. Itu sudah membutuhkan 2 kali pertemuan semestinya kalau bisa menyampaikan dengan jelas berbagai contoh dan kasus-kasusnya. Tapi kali ini saya sampaikan 3 item, yaitu pewarisan dari harta bersama, pewarisan dengan jalan wasiat wajibah, dan pewarisan dengan ahli waris pengganti. Saya silakan karena waktu sudah cukup. Ini masih dilanjutkan. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak, Ibu, dulu supaya boleh kabur sendiri. Baik Bapak-Bapak, kami akan memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum dilanjut dengan acara selanjutnya. Alhamdulillah, kami sampaikan infak bulan kemarin dapatnya 955.000. Sekali lagi, infak pengajian bulan kemarin adalah 955.000. Kedua, kami sampaikan pengajian untuk bulan November tanggal 5 November yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Anwar Lutfi dengan tema mengapa Yahudi, Nasrani dan Musyrikin menolak kenabian Muhammad SAW. Oleh karena itu kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk hadir sebagaimana undangan atau pengumuman yang dapat kami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami menyampaikan ada biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang mendapat sembako dari para donatur yang dikoordinir oleh Ibu Haji Abdul Muhyiddin. Biasanya itu cuma subuhnya. Nah, sekarang akan dialihkan setiap pengajian Ahad pagi, Ibu. Jadi kalau ibu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma